Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Anang Wibowo, saya dari UPBJJ Palangkaraya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah keamanan jaringan, yang dimana praktikumnya mengenai Intrusion Detection atau Prevention System, yaitu praktikum SNORT IDS ya, yang dimana pedomannya itu ada di pedoman praktikum 3 dan untuk bahan-bahannya masih sama, teman-teman bisa download di aktivitas belajar 1. Itu nanti bisa teman-teman download untuk bahan-bahannya. Nah, kita langsung saja berikut untuk panduannya. Jadi untuk hal-hal yang kita perlukan ini ada di sini ya, ada di tahap persiapan 2GES OS menggunakan VMware atau VirtualBox. Kebetulan saya menggunakan VirtualBox. Lalu file bahan, untuk file bahannya di sini sudah saya siapkan juga dan sudah saya install sesuai dengan panduan kan untuk mempercepat durasi. Di bagian ini nanti di teman-teman cek saja ada snort-nya, ada Wimcap, baru ini ada filenya, file snort-nya, lalu ada Notepad++-nya. Nah, ini berikut adalah topologi untuk tahap praktikum instalasi snort-nya. Di sini untuk di VM satunya saya menggunakan ini Windows 10 dan untuk settingannya IP-nya disesuaikan dengan yang ada di modul seperti itu. Jadi 192.168.40.50 untuk IP di VM1. Nanti berikutnya kita akan coba di VM satunya lagi untuk komunikasinya, tapi ini masih tahap instalasi. Nah, untuk di tahap instalasi ini sudah saya install semuanya, sudah ada Notepad plus-plusnya ini bagian ini ya. Lalu di C juga sudah ada Snort, lalu sudah ada WinCap-nya. Nah, seperti itu. Jadi untuk proses instalasi sudah selesai, kita masuk ke tahap mode snort. Baik, kita lanjutkan ke bagian mode snort. Nah, mode snort ini kita pertama mengaktifkan snortnya dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui CMD ya, atau command prompt. Jadi teman-teman bisa menggunakan mode sniffer seperti untuk mengintai lalu lintas dari trafficnya ya. Jadi ini teman-teman di CMD ketik dulu nih CD lalu garis miring ini. Setelah itu kita coba ikuti saja di tahap demi tahap. Ini saya ketik dulu. Oke, lalu snort min v. Oke, untuk tampilan headernya ya. Jadi sudah seperti yang ada di panduan. Kita untuk menampilkan header IP dan TCP, UDP, dan ICMP. Nah, seperti ini. Jadi sudah tampil seperti yang digambar. Lalu ini kalau misalnya ada traffic yang terus berjalan bisa ditekan Ctrl C, namun karena kita sudah berhenti di sini jadi tidak perlu. Lalu kita lanjut jika sintaksis ditambahkan option D sehingga menjadi seperti berikut. Nah, ini kita coba ikuti saja panduannya. Oke, kita tambah D ya. Untuk tampilan seperti ini, jadi sudah ada informasi mengenai versi, lalu bagian trafficnya di bagian ini. Baik, untuk tampilannya berbeda mungkin dengan yang ada di panduan, karena memang di sini ini masih PC yang melakukan instalasi konfigurasi, maksud saya yang masih menggunakan konfigurasi slotnya. Kita coba buka PC satu lagi. Nah, ini menggunakan VMware juga. Ini sebelumnya saya coba ping. Nah, kita coba ping lagi ke PC yang tadi sedang kita konfigurasi snort-nya. Nah, kita coba. Oke, berjalan terus ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi sebelumnya itu tampilannya seperti tidak ada pergerakan traffic karena memang belum ada komunikasi traffic yang terjadi. Jadi di sini saya
coba ping terus-menerus ke PC yang sedang kita konfigurasi di mode snort-nya. Seperti itu. Teman nanti tinggal tekan Ctrl C saja untuk menghentikannya. Ini ada beberapa informasi yang di breakdown ya. Lalu kita lanjut ke praktikum berikutnya yang dimana kita tambah E ya. Jadi snort min v de, kita tekan enter. Nah, untuk tampilan seperti ini. Jadi ada traffic yang terbaca, traffic pingnya ya. Nah, jadi ini hasil mode sniffer yang lebih deskriptif dan menampilkan header data linknya. Nah, ini informasi pingnya ya dari 192, 168, 4050, 192, 168, 40, 201, ada ICMP-nya juga, ID, dan yang lainnya. Ini tekan Ctrl C saja untuk menghentikannya. Sudah berhenti ya. Lalu pada nomor 2 ini mengaktifkan snort dengan menggunakan mode paket logger yang akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Nah, di sini kita ikuti sintaksnya seperti ini. Jadi kita tambah snort min def lalu min l, sorry, baru c, garis miring snort, garis miring log, tekan enter. Oke. Jadi ada keterangan running in paket login mode. Nah, hasilnya periksa folder snort log ya. Jadi kita coba akan periksa di folder log yang ada di snort-nya. Kita buka snort, lalu bagian log. Nah, ini ada filenya ya. Jadi sudah ada di bagian folder ini ya. Lalu nomor 3 mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network instruction detection dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks yang di bawah ini. Oke, kita coba lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ketikannya yang sebelumnya kan bagian ini ya, snort min def, kita ganti beberapa saja. Min d, lalu min l, c-nya sama ya, snort log. Lalu min c, c lagi. Setelah itu snort tc snort lalu .conf. Oke. Dia melakukan instalasi ya. Jadi melakukan instalasi output bagian ini pluginnya juga. Namun di sini ada sedikit error. Ini saya coba periksa dulu beberapa file yang ada di PC saya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada bagian yang error, ternyata berpengaruh dari file yang diberikan ya. Jadi ini sebenarnya masuk ke konfigurasi snort juga pada bagian ini. Jadi kan kita diminta untuk mengganti file snort.conf, lalu yang ada di modul 6 serta juga show rules-nya, propek rules-nya juga semua diganti atau di copy paste ya. Jadi itu ternyata ada pengaruh. Nah, di sini di bagian modul folder modul tadi, bagian ini dan ini dibuka ya. Ini dibuka, ini semua di copy, lalu ini juga di copy. Nah, teman-teman nanti setelah masukkan ke folder yang ini, folder snort, lalu langsung saja ketikkan ini, bagian yang ini. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti yang ada di layar saya saat ini. Oke, maka kita langsung saja lanjutkan ke bagian konfigurasi ya. Jadi masih sama menjalankan command prompt, lalu kita ke arah folder C ya, snort bin, menggunakan perintah berikut. Oke, pada bagian ini kita langsung saja ketik snort ya. Nah, ini sudah berjalan semuanya. Lalu kita diminta untuk ketikkan snort min w ya.
Ctrl C dulu, kita hentikan. Snort min W. Nah, ini untuk melihat daftar alamat fisik IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang Snort. Jadi artinya ini pada Windows 10 saya, informasinya ada di sini ya. Serta adapter yang saya gunakan, karena di sini saya menggunakan di VirtualBox menggunakan internal adapter. Jadi nama informasi adapternya ini Intel R 100 desktop adapter ya. Nah, jadi itu informasinya jadi hampir sama dengan yang ada di gambar. Nah, lalu pada tahap 5 ini, jika indeks network adapter berisi lebih dari satu, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver, dapat dilakukan melalui command prompt ketik snort min dev min i2 dan tekan enter. 2 adalah nomor indeks dari network adapter yang digunakan oleh Snort. Kebetulan saya menggunakan satu, sepertinya nomor 5 ini tidak perlu kita lanjutkan. Nah, maka kita lanjut ke poin yang nomor 6 ini. Poin nomor 6 kita ketik snort min dev min i lalu 1. Nah, oke. Kita akan melihat scroll text dengan command prompt yang mengindikasikan Ethernet driver aktif dan operasional. Nah, jadi artinya ini karena ping di komputer satu yang masih terus berjalan, artinya di sini masih terus berjalan juga ya. Menampilkan hasil uji coba menggunakan indeks interface 1. Jadi ini masih tertampil indeks dari interface-nya tersebut. Di poin 8 disampaikan kita biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, ping ke alamat PC lainnya, misalnya ping ke yang IP 192.168.40.201, kemudian tekan enter. Pada poin 8 ini kita buka saja CMD1 lagi ya. Run administrator, lalu tekan yes. Nah, ini kita diminta untuk mencoba ping ke PC lainnya ya. Jadi kita coba ping balik ke PC yang satunya lagi, yang di VirtualBox saya yang satunya lagi, dengan IP sama seperti yang ada pada panduan. Oke. Oke, sorry, mungkin agar bisa tetap berjalan ya. Kita tambah min T ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya aktivasi dari perintah ping tersebut akan tertangkap oleh Snort. Nah, ini kita coba cek. Kalau yang dilingkarin ini dari yang belakang 50 ke 201 ada ICMP-nya, lalu ada informasi TTL, ID, lalu sama yang bawahnya juga, kita coba periksa. Nah, untuk bagian ini sepertinya sama ya. 60. Nah, jadi artinya untuk uji coba Snort menangkap paket ICMP-nya ini sudah berhasil untuk di poin 9, lalu kita lanjut ke poin 10. Tutup kedua command prompt tersebut, verifikasi terhadap instalasi Snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan. Snort sudah berfungsi dengan benar. Oke, jadi di sini untuk Snort-nya sudah berfungsi dengan benar. Ini saya tutup semua ya. Maka kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Berikutnya kita akan menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi Snort-nya. Jadi kita akan pada poin 1 ini melakukan konfigurasi file snort conf yang berlokasi di ini ya, di snort ya. Yang bagian ini di etc-nya. Nah, yang ini akan kita konfigurasi. Kita buka juga Notepad++ dulu ya. Nah, oke. Ini tinggal drag and drop aja ya. Jadi untuk versionnya sama 284 ya. Ini informasi mengenai file snort tadi. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari sampai yang bagian homenet. Nah, tadi sebentar. Oke. Kita cari var homenetnya. Nah, dari ini tampilan awal kita scroll ke bawah sedikit. Dia di bagian yang ini. Var homenet any. Nah, ini kita ganti IP-nya yang terpasang pada host yang terpasang snort. Jadi tinggal kita ganti saja 192.168.40.50.
Nah, ini sudah kita perbarui, lalu kita untuk var eksternal netnya itu dibiarkan saja, scroll lagi ke bawah hingga menemukan rule path. Oke, ini bagian rule path-nya ya. Jadi sama. Nah, untuk informasinya di sini kita cari bagian rule path-nya dan pastikan lokasi yang sesuai dengan lokasi folder rule, propag rules dan show rules yang dan berada gitu. Oke, kita cek. Oke, ini sama. Namun ini yang show rules-nya ini sebenarnya eh sorry salah. Bagian show rules ini sebenarnya yang dari praktikum tadi ya, itu tidak saya copy, tapi yang saya copy foldernya tidak saya copy, tapi yang saya copy itu isi foldernya. Makanya isinya hanya dua ini saja, rules dan propag rules. Seperti itu. Nah, ini kita coba lanjutkan saja. Kalaupun memang nanti dibutuhkan yang folder show rules-nya, itu akan kita masukkan juga. Simpan hasil pembaruan terhadap file snort.conf sebelum menjalankan snort. Lalu kita verifikasi terlebih dahulu file icmp-nya di info rules dengan menggunakan Notepad++. Nah, jadi ini kita akan coba lakukan verifikasi. Ini sebentar kita save dulu ya. Oke, sudah di save. Sebelum menjalankan snort, kita verifikasi. Untuk verifikasinya, kita masuk ke folder snort, lalu ada bagian rules, dan di sini kita cari eh, file icmp info.rules ya. Kita cari dulu. Nah, ini icmp garis info.rules. Kita buka di Notepad++. Nah, di bagian ini ping ya, icmp pingnya ini semua ada di sini. Jadi artinya untuk verifikasinya sudah sesuai dengan yang digambar juga. Lalu kita arahkan ke folder C snortbin. Kita buka folder snort tadi, baru kita ke bin, lalu ketikkan snort min 1 min A konsol C. Nah, oke, jadi ini maksudnya ini berada di command prompt. Kita akan coba ketikkan terlebih dahulu. Pada tahap nomor 8 dan 9 ini kita masuk lagi ke command prompt ya. Kita ke bagian C ini, teman-teman bisa ketik aja ini untuk bisa masuk ke folder snort-nya, ke bagian bin ya. Lalu ikuti panduan untuk pengetikannya. Ini saya coba ikuti saja dulu. Oke, tekan enter. Eh, tekan enter itu untuk mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter index 1 dan menampilkan hasil deteksi tampilan konsol, dan jika terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam logs. Nah, jadi ini informasi yang semua yang tertampil di sini. Nah, ini warning-warningnya ya. Informasi ini tertampil di CMD dan nanti itu akan dicatat ke dalam log.s. Jika konfigurasi sudah sesuai, maka snort akan standby seperti pada tampilan konsol seperti di bawah ini ya. Kita coba samakan. Oke, jadi mode standby-nya seperti ini ya. Nah, ini sama. Oke. Jadi, jika tampilan muncul pernyataan fatal error, sebentar, kita periksa kembali konfigurasi pada file snort.conf. Jadi itu kalau yang fatal error sebelumnya itu karena saya belum memindahkan file dan juga folder ya, folder rules-nya itu kita pindahkan terlebih dahulu. Jadi perintahnya itu ada pada tahap yang selanjutnya, tapi tidak apa, teman-teman bisa langsung saja memindahkannya untuk mempercepat proses praktikum ya. Nah, kemudian kita akan melakukan simulasi ping yang akan dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.4.201 ke 192.168.4050. Aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika snort berfungsi, seharusnya akan mengaktifkan alert dan tersimpan di file log. Nah, pada ini PC yang satunya lagi ya, yang menggunakan IP 201.
Kita coba ping saja 40.50 min T agar dia terus-menerus berjalan ya. Kita coba cek. Oke. Jadi snortnya mulai mendeteksi ping float ya. Nah, ini sudah terdeteksi. Lalu informasi akan dicatat di dalam log. Kita coba buka file lognya ya. Di sini di snort ya, di bagian log. Nah, lalu ini di bagian folder nih. Sudah sama seperti gambar. Jadi sudah tercatat di log. Dia sudah membuat folder baru dengan nama folder alamat IP di PC yang satunya lagi ya, yang dengan belakangnya 201 untuk IP-nya. Lalu dia sudah membuat file lognya. Nah, selanjutnya kita buka lognya ini di Notepad++. Kita buka Notepad++. Ini drag and drop aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini seperti gambar. Paket mencurigakan tertangkap oleh rules ICMP info rules. Kita cek. Nah, untuk gambar dengan hasil yang kita kerjakan ini sama ya teman-teman. Jadi artinya pada poin ini sudah selesai. Semuanya itu tercatat di log ICMP Echo-nya ya. Nah, berikutnya kita akan membangkitkan alert. Oke, pada tahap membangkitkan alert, jadi di sini ini sudah saya coba sebelumnya. Eh, Tujuannya dia membuat informasi peringatan bahwa suatu PC mengakses PC lain. Dengan contoh, dengan PC yang beralamat IP 192.168.40.100 yang ini, ketika mengakses PC lain dia akan muncul notifikasi seperti ini, mengakses PC lain. Nah, jadi kita langsung saja teman-teman ketikkan sintaksnya seperti ini di bagian Notepad++ yang ada di file snort.conf. Di bagian ini ya, ini sudah saya buka. Ini saya ketikkan di bagian paling bawah, namun ada sedikit modifikasi pada sintaksnya. Kalau di sini kan SID-nya 1. Nah, ini saya buat seperti ini. Lalu ada ref 1. Teman-teman boleh juga coba yang ini terlebih dahulu. Karena sebelumnya saya coba ini tadi notifnya tidak muncul seperti itu. Jadi saya cari-cari informasi, maka saya coba seperti ini. Nah, lalu masukkan ke command prompt. Command prompt-nya ini yang ada di PC yang mengaktifkan snort ya. Di bagian command prompt yang mengaktifkan snort, teman-teman ketikkan ini, perintah yang ini. Nanti hasilnya akan sama seperti ini ya. Ini sudah saya ketikkan. Sorry. Ini sudah saya ketikkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, nanti ini artinya posisi snortnya sedang posisi memantau. Lalu teman-teman buka PC yang satu lagi, PC yang dengan alamat 192.168.40.100 dengan mengakses aplikasi menggunakan TCP, bisa HTTP atau Telnet. Nah, ini saya menggunakan PowerShell di sini. Setelah saya buka, nah ini sudah yang saya coba 2 kali ya. Menggunakan PowerShell, ini saya coba testnetnya ke yang IP yang belakangnya 50 saja. Itu nanti karena yang ingin dilihat di sini adalah notifikasinya seperti itu. Jadi ini saya tekan enter. Oke. Ini nggak apa-apa ya, fail atau gagal atau fals karena memang di PC ini tidak ada akses internet karena adapternya itu menggunakan internal network. Nah, diharapkan seperti yang digambar itu akan ada notifikasi mengakses TCP PC lain. Oke, kita langsung ke PC yang mengaktifkan snort. Nah, kita buka di sini di bagian alert DS. Ini kita okekan saja karena ada aktivitas baru ya. Nah, untuk informasinya teman-teman ketik saja Ctrl F ya. Langsung saja ketik kata kunci yang mendekati. Nah, seperti ini. Oke. Ini bisa teman-teman lihat untuk aktivitas terakhir ya.
Nah, untuk aktivitas terakhirnya ini sudah muncul notifikasi bahwasanya PC 192.168.40.100 sedang mengakses PC lain. PC-nya itu maksudnya PC yang ini. Nah, sesuai dengan yang ada di PowerShell yang sebelumnya. Oke, jadi artinya di sini untuk praktikum keamanan jaringan tepatnya di bagian snort ini sudah selesai. Kalau dari hasil praktikum yang saya lakukan, menurut saya di sini snort-nya itu berfungsi sebagai sistem pendeteksi sebuah jaringan ya. Jadi pendeteksi traffic, lalu digunakan juga untuk memantau seperti lalu lintas jaringan, menganalisa paket datanya, dan mendeteksi aktivitas mencurigakan berdasarkan rule yang kita buat seperti itu. Karena di sini rule-nya kan tadi sebuah alert, maka akan muncul alert bahwasanya PC lain PC yang beralamat IP belakangnya 100 tadi sedang mengakses PC lain, akan muncul notifikasi tersebut seperti peringatan ya. Jadi semua hal tersebut itu tujuannya untuk ke arah keamanan jaringan. Nah, jadi kita bisa melakukan sebuah proteksi atau pencegahan ya, prevention ya di sini agar kita mengetahui suatu aktivitas dari PC lain seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Apabila ada kata saya yang masih kurang, mohon bimbingannya untuk Bapak dosen. Untuk teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan di kolom komentar karena ini akan saya upload di YouTube. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.